Pemirsa, gerakan moral dari para guru besar dan universitas di berbagai daerah mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilai sudah menyimpang dari nilai-nilai demokrasi terus bermunculan. Namun Istana justru meresponnya dengan prasangka politis. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Ketua Central Initiative dan peneliti senior imparsial Al-Araf. Selamat sore, Mas Araf. Selamat sore, Mbak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Mas Araf, bagaimana Anda melihat situasi saat ini di mana kita melihat puluhan kampus beramai-ramai memberikan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Jokowi dengan maksud memelihara demokrasi dan juga mengawal Pilpres 2024, namun kemudian dianggap partisan oleh Istana. Itu hanya satu bagian respon dari Istana ya. Mungkin bisa dibedah terlebih dahulu. Ya, saya rasa para akademisi ini sangat objektif dan ilmiah ya. Penilaian mereka tentang kondisi demokrasi yang mengalami kemunduran itu sudah disampaikan dari lama, dari 3-4 tahun lalu. Hanya memuncak ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 90 yang membuat putra Presiden Gibran bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Dan keputusan MK itu yang menilai bahwa telah terjadi pelanggaran etik terhadap proses tersebut, khususnya pada Gibran, itu semakin membuat para akademisi merasa bahwa keresahan dan suara hati mereka harus disampaikan kepada publik. Sehingga apa yang disampaikan oleh para akademisi ini adalah sedang ingin menyuarakan kebaikan bersama untuk menyelamatkan republik, menyelamatkan demokrasi dari rongrongan ataupun dari keinginan kekuasaan dan penguasa yang ingin menjadikan pemilu demokrasi hanya untuk kepentingan segelintir kelompok elit, bahkan hanya untuk segelintir keluarga. Oleh karena itulah upaya membangun ruang dinasti yang dibangun oleh rezim pemerintahan ini di usia Pak Jokowi itu ditentang oleh para akademisi masyarakat sipil, karena demokrasi sesungguhnya menginginkan ruang kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan satu keluarga. Jadi menurut saya ini suara-suara yang baik, suara-suara yang bagus, yang memang dibutuhkan ketika kondisi negara dalam situasi kritis. Nah, apa yang dilakukan oleh Istana dengan menuding para akademisi ini partisan, ada orkestrasi, itu sesuatu yang menyakiti, tidak berdasar, dan menurut saya itu semakin menunjukkan bahwa memang kekuasaan ini justru memang ingin bermain dalam politik elektoral 2024, dalam hal ini presiden. Sehingga dengan pernyataan-pernyataan tersebut, tudingan-tudingan tersebut semakin menyakiti. Mas Araf? Bahwa presiden sesungguhnya tidak netral, gitu ya. Presiden sesungguhnya berpihak, dan itu diperlihatkan dari juru bicara presiden yang menanggapi para akademisi ini, gitu. Kalau ada beberapa tanggapan sebenarnya, kalau mungkin bisa dibedah satu persatu, Mas Araf. Ada tanggapan bahwa ini adalah gerakan partisan, kemudian ada juga tanggapan yang mengatakan bahwa ini adalah gerakan yang diorkestrasi, gerakan agitasi, bahkan itu disampaikan oleh salah seorang menterinya. Kemudian sekarang diketahui ada operasi senyap yang sudah dibantah oleh kepolisian, begitu ya, bahwa ada pendekatan untuk melakukan video testimoni atau semacam tandingan video apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi. Walaupun kemudian belakangan polisi mengatakan bahwa semua orang didekati untuk hal ini dan tidak ada arahan secara khusus gitu untuk kemudian melakukan testimoni yang dikatakan narasinya hampir sama begitu ya, artinya mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan saat ini. Melihat berbagai respon tersebut begitu ya, Anda melihatnya ini ujungnya akan kemana, Mas Araf? Ini kan ada dua ya, Mbak. Pertama, akademisi yang menilai tentang kondisi demokrasi dan kenegaraan dalam kondisi kritis, yang menganggap demokrasi Indonesia sudah berada dalam tepi jurang, sehingga mereka turun gunung dan menyampaikan suara hati nurani mereka dengan menyampaikan petisi-petisi tersebut. Apa yang dilakukan oleh para akademisi mulai dari UGM, UII, UI, lalu Universitas Brawijaya, dan beragam universitas lainnya, itu sesungguhnya sedang ingin mengingatkan kepada kekuasaan dan penguasa supaya tidak pongah, supaya penguasa mendengarkan aspirasi publik, bahwa publik ini melihat dan mengamati bahwa proses politik pemilu ini diwarnai dengan masalah pelanggaran etik, politisasi hukum, intimidasi, dan lain sebagainya. Sehingga
hal ini membuat mereka marah. Mereka menganggap ini sesuatu yang tidak bisa didiamkan. Terhadap kelompok akademisi ini, mereka sedang menyuarakan kebaikan bersama buat masyarakat. Nah, ini yang kelompok pertama. Kelompok kedua, ada juga kelompok-kelompok yang berusaha digalang oleh oknum kepolisian seperti di Polda Jawa Tengah, gitu ya, dengan meminta kepada rektor agar menyampaikan pemerintahan Jokowi baik, bagus, dan lain sebagainya. Dan kemudian ditolak oleh rektor tersebut untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, untuk yang hal ini, menurut saya, pertama catatan saya adalah oknum kepolisian di Jawa Tengah dan Polda di Jawa Tengah ini sudah offside. Kembali kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan peneliti senior imparsial Al Araf yang saat ini sudah bergabung kembali. Mas Araf, sudah mendengar suara saya dengan jelas? Dengar, Mbak Kania. Ya, oke. Mas Araf, mohon maaf tadi sempat terputus, tapi tadi Anda sedang kemudian menyampaikan pertanyaan saya adalah bagaimana melihat sejumlah respon yang kemudian kita lihat ada upaya-upaya untuk meredam gelombang sikap yang dinyatakan oleh puluhan kampus ini. Salah satu diantaranya adalah pembuatan video testimoni. Tadi Anda sempat menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam hal ini sudah di luar kewajaran, begitu ya. Anda mengatakan seperti itu. Bisa dilanjutkan mungkin penjelasannya seperti apa? Ya, apa yang dilakukan oleh oknum di Polda Jawa Tengah itu adalah satu bentuk tindakan yang di luar tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2002. Bahkan bisa dikatakan tindakan tersebut adalah tindakan politik. Gitu. Karena tidak ada tugas di dalam Undang-Undang Polri nomor 2 2002, polisian itu ditujukan untuk menanyakan kepada rektor tentang pemerintah itu baik. Tidak bisa. Gitu. Karena itu tidak menjadi bagian dari tugas kepolisian. Dan pertanyaan itu kepada rektor sesungguhnya adalah tidak bisa dilihat dalam ruang yang kosong. Itu bagian dalam ruang politik di mana upaya untuk merespon adanya akademisi-akademisi yang mengkritisi terhadap rezim pemerintahan ini, di mana demokrasi mengalami kemunduran. Lalu kemudian ada upaya mengcounter narasi dengan cara seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat publik menilai bahwa kalau begitu ceritanya tentu patut dicurigai dan juga kuat oknum polisian dan Polda di Jawa Tengah berpolitik terlibat dalam kontestasi politik pemilu di 2024. Nah, untuk kepentingan itu, maka menurut saya Kompolnas, Kapolri perlu segera mengevaluasi Polda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, dan memanggilnya terkait dengan peristiwa ini untuk mengevaluasi dan menanyakan tentang bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Biar bagaimanapun Mbak Kania, kampus itu adalah benteng peradaban. Kampus itu tempat kita dididik, mendapatkan pendidikan. Mereka-mereka itu sedang menyuarakan suara kebenaran dan kebaikan. Oleh karena institusi kepolisian, oknum kepolisian di Jawa Tengah itu tidak perlu menanyakan, meminta video bahwa pemerintahan ini baik. Kalau alasannya hari ini saya mendengarkan bahwa itu untuk tujuan agar menjaga pemilu damai, saya justru menganggap sikap-sikap seperti itu justru membuat keresahan, kemarahan publik bahwa kok kepolisian ikut-ikut mengurusi di dalam kampus. Apapun keinginannya, tidak dibenarkan dan diperbolehkan. Upaya menilai pemerintahan ini dinilai oleh kampus dengan cara permintaan dari kepolisian itu tidak bisa. Dan nggak ada alasan pembenaran tentang hal itu. Walau dikatakan menyatakan ya, untuk cooling system ya, dan bahwa dikatakan tidak hanya rektor juga yang didekati, ada beberapa tokoh lain yang didekati. Kalau kemudian penjelasannya seperti itu masih bisa dibenarkan? Tidak bisa dibenarkan. Cooling system untuk apa? Apakah meminta video agar pemerintahan ini memang baik adalah bagian dari cooling system? Tidak dong. Kalau meminta video, videonya yang diminta adalah agar pemilu di Indonesia berjalan dengan damai, tenang, tidak dengan menggunakan kekerasan dan lain sebagainya. Itu baru cooling system. Tapi kalau video yang diminta adalah mendukung agar pemerintahan ini baik, itu bukan cooling system. Itu dalam konteks upaya melakukan counter narasi dalam menghadapi upaya-upaya agenda-agenda kelompok akademisi lain yang menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan itu langkah-langkah politik. Dan itu sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Polri 2 2002, di mana Polri harus netral dan tidak boleh berpolitik.
Makanya saya ingin katakan kepada Kompolnas dan Kapolri segera mengevaluasi Polda Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah karena sudah tidak sesuai lagi dengan rambu-rambu yang diatur di dalam Undang-Undang 2 2002. Yang Baik. kedua Mbak Kania, saya ingin tekankan berulang kali di sini. Polri itu adalah institusi anak kandung dari reformasi. Yang ketika pasca 98, kampus, dosen, mahasiswa, termasuk saya sendiri, yang menginginkan agar Polri itu pisah dari TNI, dari ABRI pada waktu itu, supaya dia memiliki peran kelembagaan yang terpisah dari ABRI. Karena di masa Orde Baru, polisi itu menjadi bagian dari ABRI, dan dia berada dalam kondisi keuntungan militerisme dan militer pada era tersebut. Di era reformasi, mahasiswa lah, dosen lah, ya, kampus lah yang bersuara agar Polri dipisah dari ABRI dan punya fungsi penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan melakukan pengamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kerangka itu, polisi itu memiliki hutang besar terhadap kampus, sehingga kemudian terjadi pemisahan besar antara polisi dan TNI. Siapa yang paling depan untuk melakukan itu adalah mahasiswa, gerakan mahasiswa, akademisi, yang menilai bahwa dalam negara demokrasi antara Polri harus dipisahkan dari ABRI pada era tersebut. Jadi jangan pernah lupakan hal itu. Konsekuensinya apa? Biarkanlah kampus itu menyampaikan pandangan mereka, kebebasan berekspresi mereka, karena mereka itu sedang ingin menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran. Apa yang disampaikan oleh kampus itu bukan bagian dari ancaman keamanan nasional yang kemudian perlu di cooling system. Apa yang dilakukan oleh kampus itu adalah sesuatu kebenaran, suatu hati nurani, suatu nilai moralitas. Karena pada akhirnya kita harus mengakui benteng peradaban kita terakhir ada di dalam kampus. Keresahan kampus di berbagai kampus tentang kondisi kenegaraan saat ini adalah sesuatu yang harus kita lihat sebagai satu bentuk reflektif bahwa kekuasaan hari ini sudah keluar dari rel-rel demokrasi dan berupaya membajak proses pemilu dan demokrasi dengan beragam cara dan segala cara. Itu Mbak. Ya Mas Araf, jadi niatnya sangat baik begitu, tapi kemudian disikapi seperti sekarang yang kita lihat begitu. Nah, ini akan muaranya di mana kalau kemudian reaksinya selalu seperti itu, berupaya untuk meredam bahwa ada keresahan, bahwa dianggap sebagai ancaman, bahwa sikap kritik itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Tapi kan ini guru besar dari kampus gitu yang menyatakan. Kita melihat sekarang sudah ada aksi-aksi turun jalan, aksi-aksi demonstrasi gitu yang dilakukan oleh mahasiswa misalnya. Ujungnya ini akan kemana, Mas Araf? Dan harusnya responnya seperti apa? Ya, kita selalu melihat ya, perubahan di Indonesia itu, gerakan moral dan motornya itu selalu ada dalam kampus dan mahasiswa. Peristiwa 1965, perubahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Perubahan dari era Orde Baru ke era reformasi 98 itu juga dari mahasiswa dan gerakan kampus. Nah, hari ini kampus-kampus sedang besar, sedang menyampaikan suara mereka, dan mereka sedang ingin melakukan pernyataan bahwa kami sudah resah dengan situasi ini dan kami menilai demokrasi sudah mengalami kemunduran, sudah berada dalam tepi jurang, sehingga kami harus ada di depan untuk menyelamatkan demokrasi ini. Mereka menganggap proses politik pemilu ini sudah dipenuhi dengan beragam persoalan. Dan selama 5 tahun sebenarnya mereka juga sudah menganggap banyak persoalan. Tapi puncak dari persoalan yang mereka lihat adalah persoalan MK-90 dan kebijakan lainnya. Muara dari ini adalah mereka menginginkan satu proses perubahan, ingin menyelamatkan demokrasi. Dan ingin mengingatkan bahwa kekuasaan harus mengikuti rel-rel dalam negara hukum dan dalam negara demokrasi. Sayangnya, ingatan yang disampaikan oleh mereka bukan dijawab dengan baik oleh kekuasaan. Yang saya dengar justru mereka membantah, menuduh ada orkestrasi lah, ada dituding partisan lah, yang menurut saya itu sesuatu yang tidak memiliki dasar yang kuat. Susah Mbak melakukan upaya mendorong dan mengorkestrasi guru besar itu. Mereka orang-orang profesor yang punya pengalaman dan pengetahuan yang sangat objektif, dan saya percaya independensi dan integritas mereka. Mereka sedang menyuarakan kebaikan bersama buat Indonesia dan buat Republik ini. Jadi jangan tuding mereka yang macam-macam, itu justru mereka sedang menyelamatkan Indonesia. Baik Mas Araf, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.